Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini tafsir juz amma. Kita sudah sampai tafsir surat At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian At-Takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian menziarahi kuburan. Dan seterusnya ada 8 ayat. Al-basmalatu, tafsir basmalah, taqaddamal kalamu 'alaiha, telah berlalu pembahasannya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. 2 ayat ini ya. Hadhihi al-jumlatu, ayat ini jumlatun khabariyatun, disebut dengan jumlah khabariyah, bentuk berita. Khabar itu berita. Yahbarullahu azza wa jal, Allah mengabarkan di ayat ini atau dengan ayat ini al-ibad. Allah mengabarkan pada hambanya. Mukhatiban lahum, Allah membicara atau berbicara dengan hambanya. Allah mengatakan Alhaakum at-takatsur, telah melalaikan kalian at-takatsur. Wa mana alhaakum, makna alhaakum ai syagolakum, maksudnya menyibukkan kalian. Hatta lahautum, sampai kalian lalai. Anma huwa aham, sampai kalian lalai dari apa yang lebih penting. Ada yang lebih penting dari at-takatsur. Ini yang dikatakan oleh Allah melalaikan itu at-takatsur ini. Melalaikan dari apa? Min zikrillah, dari zikrullah. Melalaikan dari apa? Wal qiyamu atau wal qiyami bi ta'atihi. Melalaikan dari melaksanakan ketaatan kepada Allah. Apa yang melalaikan? At-takatsur. Ya. Wal khitabu huna, yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, telah melalaikan kalian. Kalian siapa? Nah, kalian itu siapa? Li jami'il ummah, semua orang. Semua orang itu terlalaikan oleh at-takatsur dari zikrullah, terlalaikan dari melaksanakan ketaatan kepada Allah. Semua orang. Illa annahu yukhassisu, kecuali Allah Subhanahu wa taala menghususkan. Menghususkan tidak terlalaikan dari at-takatsur biman sagalathum umurul akhirah. Dikhususkan oleh Allah tidak terlalaikan walaupun oleh at-takatsur apabila orang sibuk dengan akhirat.
Orang banyak hartanya, tapi dia hartanya malah menyibukkan dengan akhirat. Nah, kayak gini boleh kita iri. Iri dengan orang yang banyak hartanya tapi sibuk dengan akhirat. Ini khusus. An umurid dunya wahum qalilun. Orang yang sibuk dengan urusan akhirat dan tidak terlalaikan oleh at-takasur, walaupun dia orangnya pekerja keras, banyak hartanya, wahum qalilun. Kata Syekh, mereka itu sedikit. Yang demikian itu sedikit. Berarti tidak termasuk terlalaikan. Nah, jadi yang jadi masalah apa? Lalai. Artinya boleh-boleh memperbanyak ya boleh. Asalkan jangan terlalaikan. Yang demikian itu sedikit. Wa innama naquluhum qalilun. Kenapa kita katakan sedikit? Orang yang tidak terlalaikan dengan dunia, li'annahu sabata fi sahihain, karena telah disebutkan di dalam sahihain Bukhari Muslim, annallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu yaumal qiyamah, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata nanti pada hari kiamat, ya Adam, wahai Adam. Fayaqulu, maka Nabi Adam menjawab, labbaika. Labbaik ini dari kata lubun. Lubun itu inti. Ini kata sambutan. Nah, kalau diterjemah lubun itu G kayak gitu. Nah, tapi ini bentuknya musanna, dua atau tasniyah. Jadi kalau diterjemah G kayak gitu, dua kali G. Ini adab yang baik di dalam memenuhi atau menyambut panggilan. G gitu, dua kali. Tapi bahasa Arab enak, labbaika wa sa'daik, dari sa'dun. Sa'dun ini juga bentuknya tasniyah, ini dua. Asalnya sa'dun menjadi sa'daik. G, siap-siap. G ya Allah. G, siap-siap. Bentuk sambutan, seruan, panggilan yang terbaik. Wal khairu fi yadaika, kata Nabi Adam, segala kebaikan itu di tanganmu. Yang bermakna segala itu alnya ini, namanya al-ta'rif, bermakna istighraq. Bermakna mencakup seluruhnya. Seperti dalam Al-Fatihah, alhamdulillah. Artinya apa? Segala puji. Nah, maka segala kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat itu di tangan Allah. Nah, fayaqulu, maka Allah mengatakan, uhruj min dzurriyyatika ba'san, keluarkan dari keturunanmu itu utusan, ilan nar, untuk dilemparkan ke neraka. Qala, maka Nabi Adam menjawab, wama ba'sun nar, siapa mereka yang akan dilemparkan ke neraka dari keturunanku? Qala, maka Nabi Allah mengatakan, min kulli alfin, dari 1000 keturunanmu,
Tis'umi'atin 900. Watis'atun watis'atin watis'ina 999 dari keturunanmu itu masuk neraka. Tinggal berapa itu? 1. Yang 1 ini masuk surga. Insya Allah tanpa azab dan tanpa hisab. Sukses melalui as-siratal mustaqim yang maknawi dan hissi. Wahidun fil jannati, 1 di surga. Wal baqi finnar, sisanya di neraka. Wa hadza adadun hailun. Ini kata beliau angka yang mengerikan. Nah, maka ini sangat mengerikan bagi kita untuk memacu dan memicu diri kita. Jangan sampai kita masuk yang ke 999. Dan tentu keinginan kita semua. Tinggal butuh kejujuran. Ya. Karena kalau jujur, ikhlas, pasti orang akan berbuat, menjalani sebab-sebab supaya tidak masuk ke yang 999. Kalau ngaku gampang pakai lidah. Lidah itu kan lunak, gampang, lemes. Nanti diterangkan dalam hadis bagaimana supaya orang itu masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Sehingga terlepas dari yang 999 ini. Di antaranya orang yang tidak minta diruqyah, wa ala rabbihim yatawakkalun, orang yang kuat imannya. Idza lam yakun min bani Adam illa wahidan minal alfi min ahlil jannati wal baqun min ahlin nar. Nah, ngeri, kenapa dikatakan ngeri jumlah ini? Karena kalau tidak masuk ke yang 1 dari yang 1000, maka dia neraka. Idzan fal khitabu bil umum, sehingga ayat ini umum. Alhaakum, telah melalaikan kalian. Kalian siapa? Umum. Fi mithli hadhil ayah jarun ala aslihi. Jadi ayat ini kata beliau biarkan aslinya. Ayat seperti ini biarkan aslinya. Aslinya apa? Allah mengatakan alhaakum, telah melalaikan kalian. Kalian ya semua, nggak usah dibatas-batasi. Nah, dan setiap kita harus merasa khawatir, ya. Jangan merasa oh saya rajin, iman saya kuat, kita saya lumayan itu merusak ibadahnya, merusak pahalanya. Seperti yang dikatakan, ada ahli ibadah masuk neraka, ahli maksiat masuk surga. Di antaranya itu tadi.
Nah, maka ayat seperti ini kata Syekh, jarun ala aslihi, biarkan. Dan hadis-hadis juga seperti itu, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan orang itu beriman hatta yuhibba li ahi kama yuhibbu li nafsihi, sampai orang itu mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Perkataan tidak beriman itu biarkan seperti itu aja. Li'annal wahida, karena satu orang, minal alfi, satu orang dari 1000, laisa bisyai'in bin nisbati ilaih, tidak ada apa-apanya dibanding 999 yang ahli neraka. Ya. Wa bil melalaikan orang dari zikrullah dan ibadah, kecuali orang-orang yang dikecualikan tadi, ya. Nah, namanya kecuali itu sedikit. Tadi ayat hadisnya baru kita baca. Kebanyakan orang yang mengumpulkan harta itu lalai dari zikrullah. Watakasur, ada juga meliputi memperbanyak qabilah, bil qabilah, memperbanyak harta, memperbanyak qabilah, suku. Kalau bahasa kita itu suku. Suku niku napa Pak Mian? Kaki nggih. Suku niku sikil lah. Ada orang bangga diri, melalaikan kalian, memperbanyak kabilah. Bahasa kita suku. Watakasur biljah, memperbanyak jah. Jah itu jabatan. Nah, antara letnan sampai jenderal. Makin jenderal, makin tegak dadanya, ya. Watakasur bil ilmi, ada juga yang takasur dengan ilmu. Tentu ilmu selain ilmu syar'i. Kalau ilmu syar'i tidak dikatakan melalaikan. Jadi ini mencakup memperbanyak harta, memperbanyak kabilah, memperbanyak jabatan dan ilmu. Masih dikatakan oleh Syekh, wa bikulli ma yumkin, termasuk melalaikan segala yang memungkinkan an yaqa'a fihi tafahur, segala sesuatu yang menyebabkan orang itu bangga diri. Mungkin karena tadi ada darah biru, darah merah, kayak gitu, sudah bangga, ningrat. Nah, wa yadullu lidzalika qaulu sahibil jannati li sahibihi, seperti yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang terkena penyakit lahwun, namanya lahwun. Alha itu dari kata lahia, asalnya lahia. Lahia lalai, tapi kalau melalaikan bahasa Arabnya alha. Seperti kata kharaja, keluar. Kalau mengeluarkan akhraja, bahasa Arabnya kayak gitu.
Lahia lalai. Kalau alha melalaikan. Contohnya Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 34. Kita lihat ya. Al-Kahfi ayat 34, kita lihat dari 33-nya dulu. Dari 32-nya. Wadrib lahum masalan. Rasulullah SAW disuruh diperintah oleh Allah untuk menjelaskan permisalan pada umat. Bukan permisalan, ini memang nyata ada. Rajulaini, dua orang, ja'alna di ahadima jannataini min a'nabin wa wafnahuma binahlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Yaitu dua orang laki-laki, kami berikan kepada salah satunya dari dua orang dua kebun anggur. Yang satu punya dua kebun. Kalau di sini kebun kopi, ya. Apalagi? Pisang, cengkeh. Kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Kalau di sini kelapa. Dan kami buatkan ladang di antara kedua kebun itu. Nah, kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa fajarna khilalahuma nahara. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang sedikit pun. Kami pun alirkan sungai dengan deras di celah-celah kedua kebun itu. Mungkin pamian ini bisa membayangkan betapa bagusnya. Kalau saya kan tidak punya kebun dan jarang kebun. Pak Mayar yang Sohibul Bustan. Sohibul Bustan itu pemilik kebun. Ya. Cuma di sini yang perlu difahami tadi oleh ayat-ayatnya itu ja'alna, kata-kata ja'alna ini kami, kata Allah, yang menjadikan kebunnya berbuah bagus, kemudian diberi air, itu yang menjadikan siapa? Allah di ayat ini. Karena ini seringnya dia lupa kepada yang memberi, malah bangga diri. Ini kan tadi contoh orang yang lalai, yang bangga diri, tafahur. Gara-gara oleh Allah kebunnya dijadikan subur makmur, buahnya berbuah, dialiri sungai dari celah-celahnya. Wa kana lahu samarun, buahnya, kebun-kebunnya banyak buah. Faqala, maka orang yang kebunnya makmur tadi, subur makmur, berkata li sahibihi, berkata kepada temannya. Wa huwa yuhawiruhu, dia apa? Yuhawiru asalnya cengkrama, bercengkrama. Di sini diartikan bercakap-cakap. Dia mengatakan ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Kebun saya lebih luas dari kamu. Dan bolo saya juga lebih banyak dari bolo-bolo kamu. Karyawan saya banyak, yang ikut saya, kerja di saya banyak. Ngobrol ke temannya, teman ngopi. Nah ini contoh ya. Ini penyakit apa ini? Nah, masuk penyakit ya. Maka kita ngaji ini dalam rangka terapi.
Terapi apa? Jiwa. Supaya jiwanya sehat, nggak sakit. Karena Al-Quran itu kata Allah, Al-Qur'anu shifaun. Al-Quran itu obat lima fis sudur terhadap penyakit hati. Diberi harta malah penyakitan. Kebanyakan itu. Kebanyakan orang malah, ya. Makanya tadi diterangkan itu khusus. Dari 1000 itu cuma 1 yang lolos. Dan itu penyakit subuhat apa syahwat? Syahwat itu. Asik dengan dunianya sampai enggak kerja, enggak taklim. Itu kan karena dibawa oleh subuhat, oleh syahwat. Asik acara-acara yang enggak ada dalilnya, acara-acara bid'ah, subuhat, itu penyakit subuhat. Kebanyakan orang itu seperti itu, jarang. Mungkin satu sekelurahan itu, satu desa bisa dihitung ndil kayak gitu. Yang Allah entas dari penyakit. Nah, ini penyakit ya. Kalau nggak ngerti di penyakit nanti malah ketularan. Nauzubillah. Fal insanu, maka manusia qad yatakasuru bimalihi. Manusia itu terkadang yatakasur, memperbanyak bimalihi, memperbanyak hartanya. Fayatlubu, dia berkeinginan an yakuna aksar minal akhari. Keinginannya, cita-citanya ingin lebih banyak dari yang lain. Padahal sudah cukup untuk makan sampai keturunannya, ke cucu-cucunya, sudah cukup. Tapi ini penyakit. Penyakit apa? Ingin lebih banyak dari yang lain. Walaupun sampai melalaikan tadi, alha. Melalaikan dari zikrullah, dari ketaatan kepada Allah. Wa ausa'ati jaron. Dan ingin kalau perdagangannya itu lebih luas. Sudah dagang tempe, pingin dagang ini, dagang yang itu. Kepinginnya semua dicanda, ditangani. Itu ya tidak apa-apa selama tidak melalaikan akhirat, tidak apa-apa. Kan masalahnya akhiratnya itu. Selama enggak melalaikan akhirat, tidak apa-apa. Tapi kalau melalaikan akhirat, harus disembelih. Seperti Nabi Sulaiman telat sholat asar. Gara-gara asik dengan kuda. Kendaraan terbaik. Langsung apa kata Nabi Sulaiman? Sebentar ini apa? Ini belum masuk. Oh sudah, sudah. Karena kudanya itu kendaraan terbaiknya itu melalaikan dari Allah, langsung disembelih semua, bukan disisai, semua. Nah, dan jarang sekarang misalnya saya telat sholat asar karena nggak dengar adzan di kebun. Wah wis tak dol kabeh wis kebunku tak dol kabeh ya. Berat ya. Karena dia ikhlas karena Allah, maka Allah ganti yang lebih baik dari kendaraan terbaik. Kendaraan terbaik ketika itu kuda, oleh Allah diganti apa? Angin. Udah, angin kan tidak perlu ngerawat, tidak perlu ngasih makan. Udah mau kemana saja. Dan itu kaidah. Pelajaran, Allah ceritakan itu pelajaran. Untuk kita tiru, kalau kita berada di suatu kebaikan. Kemudian kebaikan ini kok kurang baik. Melalaikan akhiratku. Aku tinggal. Karena Allah. Misalnya dapat kerjaan, di tempat kerjaan tidak ada taklim. Wah ini agamaku nanti amburadul. Gak apa-apa wis kerja seadanya, yang penting
di tempat. Maka kata Rasul, man taraka syai'an lillah awwadahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Cuma lebih baik itu belum tentu tidak diukur oleh nominal. Mana lebih baik? Saya di sana pendapatannya sehari 200, di sini kok 100, katanya lebih baik. Nah ya kalau diukur dengan, karena pikiranmu dunia tok, lah akhiratmu yang kamu dapat di sini. Di sana 200, akhiratmu enggak ada. Terbengkelai, hatimu kering. Nah, dan bisa juga nominalnya Allah ganti, tergantung hikmah keputusan dari Allah. Yaqulu nahnu aksar minhum adadan. Kami ini lebih banyak daripada kalian jumlahnya, sukunya. Nah, ini yang bangga dengan suku. Nah, bisa Jawa atau Madura. Kadzalika yatakasurul insan bil ilmi. Demikian juga ada manusia itu berbangga-bangga dengan ilmu. Sehingga berlomba-lomba mengejar itu loh apa? Dokter Andes, apa namanya? Titel. Mengejar titel. Makin panjang, makin bangga. Dan mengerlikan matanya pada saudaranya yang titelnya enggak seperti dirinya. Itu kan lalai. Urusan akhirat enggak sempat. Nah. Fatajituhu yakasuru ala ghairi bil ilmi. Sehingga kamu dapati banyak orang membanggakan diri dengan ilmunya pada lainnya. Lakin idza kana bil ilmi syar'i fahuwa khairun. Kalau bangga dengan ilmu syar'i maka itu enggak masalah. Maksudnya bangga alhamdulillah, bukan merendahkan yang lain karena tadi tafahur. Orang belajar agama karena salah niat saja itu kata Rasul fannaru aula. Man talabal ilma, barang siapa mencari ilmu liuqol supaya disebut saya orang alim. Aw liyusarrifan nasa, aw liyusarrifa wujuhan nasi ilai, atau untuk memalingkan wajah-wajah manusia pada dirinya. Aw liyumaris sufaha, atau niatnya untuk mendebati orang-orang jahil. 3 yang disebut oleh Allah di hadis ini. Nah, pertama ingin disebut sebagai orang alim. Kedua ingin memalingkan manusia, wajah-wajah manusia pada dirinya. Sehingga dia sudah enggak perlu kerja lagi, tangan halus, kaki mulus. Orang salaman dengan jualan jimat itu aja ya. Atau untuk mendebati orang-orang jahil. Kata Rasul SAW, fannaru aula. Orang yang niatnya belajar seperti itu, neraka yang lebih utama. Kalau kita taklim, apa niatnya? Ini perintah dari Allah, taklim itu kan perintah. Rasul mengatakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang kedua, untuk ngilangi penyakit-penyakit hati, yaitu jahil. Kebodohan itu bodoh. Dan kebodohan itu penyakit. Dan bahayanya penyakit ini penyakit yang tidak dirasakan. Tidak terasa. Kalau terasa kan orang bingung. Yang terasa contohnya apa? Penyakit hati yang terasa misalnya gelisah, resah. Sudah di rumah semua yang diinginkan ada tapi kok gelisah, ham. Nah itu juga masuk penyakit. Makanya Rasul berdoa untuk berlindung dari ham. Hazan, kesedihan. Nah,
Itu Rasul berlindung kepada Allah karena hazan, kesedihan ini masuk penyakit jiwa yang tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya Rasul tidak akan berlindung. Tapi kalau orang ini kena penyakit resah, gelisah kayak gitu, kadang berpengaruh pada fisiknya. Mau gini gitu tidak mampu. Kadang harus dibawa ke rumah sakit jiwa sana. Nah, sudah sedih, tidak ngelamun, ingat dosa-dosa yang lalu dan bagaimana nanti nasib saya, bagaimana itu ham. Nah, wa in kana bil ilmi ghairu syar'i, kalau yang dipelajari itu ilmu selain ilmu syar'i, hukumnya imma mubah wa imma muharram. Ilmu selain ilmu syar'i itu cuma dua hukumnya. Mubah itu nggak dapat pahala atau bahkan haram. Yang mubah ini bisa jadi dapat pahala, naik derajatnya kalau niatnya untuk mengentas, menolong muslimin. Misalnya dia tinggal di daerah kering, kerontang, kampungnya itu kering. Kemudian dia belajar ilmu pengairan. Supaya saya nanti di sini bisa membuat pengairan, orang-orang cukup di sini pengairan, tidak kerontang lagi. Itu naik derajatnya, bisa nak masuk, dapat pahala belajarnya. Asalkan niatnya kayak gitu. Oh, di sini nggak ada dokter, saya mau belajar kedokteran. Tapi asalnya mubah, ya. Wa hadza huwal ghalibu. Inilah mayoritasnya ala bani Adam, yang menimpa kebanyakan Bani Adam at-takasur. Nah, at-takasur. Fayatakasaruna fi hadhil umur. Mereka berlomba-lomba memperbanyak, bangga-bangga, membanggakan dirinya dengan perkara-perkara ini. Apa tadi? Harta, jabatan, kemudian ilmu, kabilah. Ya, kebanyakan manusia berkisar di situ. Nah, amma khuliqu lahu, berbangga-bangga diri dari apa yang Allah ciptakan mereka. Maksudnya keluar dari maksud Allah ciptakan. Allah ciptakan manusia ini bukan untuk bangga-banggaan, kayak gitu. Apa maksud diciptakannya manusia? Min ibadatillahi azza wa jalla. Karena artinya di sini kalau kita diberi harta banyak, digunakan untuk ibadah, digunakan untuk taqarrub kepada Allah. Setiap rupiah yang dibelanjakan dipastikan dulu manfaat akhiratnya apa. Nah, itu namanya tidak lahwun, jadi tidak lalai. Karena kaya dan miskin itu ujian. Manusia, kemuliaan seseorang tidak diukur dengan kaya atau miskinnya. Sebagaimana firman-Nya, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia mengatakan ketika diberi rizki, diberi kenikmatan, dia mengatakan aku dimuliakan oleh Allah. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika oleh Allah diuji dengan kemiskinan, orang mengatakan aku dihinakan oleh Allah. Maka dijawab adalah kalla. Tidak seperti itu. Semua ujian. Orang yang diberi harta, diuji. Yang paling kaya siapa? Nabi Sulaiman.
Maka Nabi Sulaiman di puncak kekayaannya, di puncak kejayaannya, beliau mengatakan, hadza yabluwani rabbi, liyabluwani rabbi. Semua ini Allah berikan kepadaku untuk Allah itu menguji aku. Aashkuru am akfur. Apakah aku bisa bersyukur atau justru aku kufur? Maka orang yang diberi rizki, ibadahnya adalah dengan bersyukur. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah, harta yang banyak? Ada 3 rukunnya. Pertama, mengakui bahwa itu karunia dari Allah. Bukan dari kecerdasannya, bukan dari kepandaiannya, bukan dari kelihayannya, bukan dari skillnya. Karena banyak orang cerdas, lebih cerdas dari dia, ya miskin. La haula wala quwata illa billah. Tapi semata-mata karunia dari Allah. Itu pertama, rukun pertama. Apa namanya? Sadar. Namanya sadar nikmat. Nah, dan itu tidak gampang. Kita diberi nikmat mata, bisa melihat. Itu pun tidak gampang mensyukuri. Kalau sampai digunakan matanya melihat perkara yang dimurkai Allah, itu namanya kufur nikmat. Dan tidak itu Allah berikan. Yang kedua, rukunnya memuji Allah, baik dengan hati maupun lisan. Lisannya mengucapkan alhamdulillah, dilancarkan kerjaan saya. Saya diberi rizki yang banyak. Alhamdulillah. Yang ketiga, rukun ketiga, digunakan harta itu di jalan yang Allah ridhoi. Berapa? 3. Apa Pak Gun? Delok mantuke muatap ini kata. Pertama apa? Menyadari itu fadlullah, karunia Allah. Yang kedua, bersyukur, mengucapkan dengan bersyukur dengan lisan. Yang ketiga, menggunakan nikmat itu cara bersyukur. Di jalan yang Allah ridhoi, itu cara bersyukurnya. Kalau orang miskin, orang kedua, ibadahnya adalah dengan bersabar. Nah, maka khilaf para ulama, mana yang lebih mulia, orang kaya atau miskin? Miskin. Yang lebih besar pahalanya, miskin. Mana Pak Gun? Sinten sing paling mulia? Orang kaya bersyukur, orang miskin bersabar. Itu pun khilaf para ulama. Dikatakan oleh Syekhul Islam, yang paling mulia, yang paling bertakwa. Kalau sama, ya sama pahalanya. Nah, cuma kebanyakan orang itu gagalnya di syukur. Kalau di sabar masih banyak hadis Rasulullah SAW. Di antaranya hadis tadi, ya, dari 1000 itu 1 yang sukses. Rasulullah pernah bersabda, "Kumtu abwaban nar." Aku pernah berdiri, ya, kumtu abwabal jannati, aku pernah berdiri di pintu surga. Fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Aku melihat di surga itu kebanyakannya masuk surga itu orang fakir, miskin. Nah, yang kayanya walaupun itu sama-sama baiknya, berlomba dalam iman dan takwanya, itu pun masih ada jarak. Sama-sama masuk surga, masih ada jarak 500 tahun. Orang miskin sudah menikmati surga, yang orang kayanya masih banyak urusan. Mobil ini, mobil itu, rumah sana, rumah sini, ya. Kayak jenengan mau ke luar negeri lewat bandara diperiksa. Makin banyak kopernya kan makin lama. Beda kalau nggak bawa apa-apa, cuma bawa ATM 1 sama HP, ya, gampang lolos.
Wa qauluhu ta'ala hatta zurtumul maqabir. Ini Allah menjelaskan tentang kebanyakan manusia kayak gitu. Di sekitaran kita itu kebanyakan orang itu terbawa oleh penyakit syahwat dan syubhat. Untuk hadir di majelis terapi jiwa itu berat, yaitu thalabul ilm. Wa qauluhu ta'ala hatta zurtumul maqabir, yakni ila an zurtumul maqabir. Hilang lalainya itu kalau kalian sudah mengunjungi kuburan, maksudnya sudah masuk liang lahat. Seperti dalam hadis, kalau orang itu diberi 2 lembah emas, masih pingin yang ketiga, itu takasur, ya. Kalau diberi 3, ingin yang keempat. Kapan berhentinya? Hatta zurtumul maqabir. Kalau baru dia berhenti kalau masuk liang kubur. Mau berbuat apa? Mulutnya sudah diisi tanah. Tapi kata Rasul, faman taba taballah. Barang siapa yang bertaubat, taubat dari apa? Takasur tadi. Taballah, Allah menerima taubat. Nah, faman taba artinya mantaba itu orang yang dikaruniakan taufik oleh Allah untuk bertaubat. Karena taubat itu 2. Taubat orang untuk mau bertobat. Pertama, kesadaran orang untuk mau bertobat. Itu taufik. Oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka hatinya yang disebut dengan insirahus sadri. Dibuka dadanya, diberi kesadaran untuk bertaubat. Yang kedua, dikaruniai taufik oleh Allah untuk melaksanakan taubat. Dan yang ketiga, diterima taubatnya. Berarti 3 unsur taubat. Dan kalau orang sudah taubat, harus 4 hal bareng. Orang taubat itu sifatnya itu 4 hal harus bareng. Pertama, ikhlas. Saya taubat karena ingin ridho Allah. Ikhlas karena Allah. Bukan karena saya banyak dimusuhi orang. Bukan saya karena dicela orang. Bukan saya ingin pujian orang. Nah, bukan saya taubat karena takut dikejar polisi. Dan seterusnya. Ini karena Allah. Yang kedua meninggalkan. Yang ketiga menyesal. Yang keempat azam namanya. Azam tekad. Tekadnya hati untuk tidak mengulangi. 4 ini harus bareng. Bisa diulang. Mas Johar. Pertama, ikhlas. Yang kedua, meninggalkan. Yang ketiga, menyesal. Yang keempat, al-azm. Nah, ikhlas, ikhla, nadam, al-azm. Jadi taubat itu 3. Orang bisa taubat itu 3. Pertama karena diberi taufik oleh Allah untuk bertaubat. Yang kedua diberi taufik oleh Allah melaksanakannya. Yang ketiga diterima oleh Allah. Di hadisnya tadi, faman taba taballah. Taba pertama itu taufik, taubat kedua itu makbul, diterima. Yakni ila an mutum. Maksudnya ilal maqabir itu kamu baru berhenti kalau kamu sudah mati. Fal insanu, maka manusia itu majbulun alat takasur. Manusia itu watak aslinya, tabiat aslinya, bahasa Arabnya itu majbul. Watak asli ini. Tabiat aslinya manusia itu at-takasur.
senang memperbanyak. Dan itu kalau kita lihat orang-orang yang oleh Allah dibuka pintu-pintu harta, pintu-pintu rizki, susah berhenti. Nah, sibuk sampai habis waktunya, lalai akhiratnya. Ya sebagaimana ada ayat ini kan membahas alhaakum, telah melalaikan kalian. Ila an yamuta, manusia itu tabiatnya memperbanyak at-takatsur sampai mati. Nah, bal kullama izdada bihil kibru izdada kibaru izdada bihi al-amal. Bahkan walaupun dia sudah sampai puncak, dia masih ingin yang lebih tinggi lagi. Nyambung pikirannya, padahal dia sudah di puncak. Fa huwa yashibu fisini. Dia itu tua usianya. Wa yashubu fil amal, tapi pikirannya muda. Ini urusan takasur itu enggak ada tuanya. Hatta innar rajula, sampai seseorang lahu tis'una sanah, dia sudah usia 90 tahun. Masalan, tak jitu indahu, kamu dapati kalau dia bicara harta, kalau disuruh bicara dunia, watulul amal, dan kalau disuruh tulul itu panjang, ngolor pikiran, ma laisa indahu syab alladzi lahu 15 sanah, bisa seperti anak baru usia 15 tahun, baru balik. Kalau suruh lagi seneng-senengnya HP, pingin kerja, pingin punya uang sendiri. Nah, yang 90 kayak gitu usianya. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-malu al-umru yuhram. Umur itu bisa pikun usia. Wal malu la yuhramu, tapi takasur ini perkara yang enggak bisa dipikuni. Harta orang sudah tua pun bahas sampean sepuh kok sik mikir duit ae. Oh iya le, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dunia harta itu enggak bisa dipikuni. Hadza huwal ma'nal ayatil karimah, inilah makna ayat yang mulia. Ai annakum talhautum. Ayat yang mulia ini bahwa kalian, sesungguhnya kalian itu talhautum. Kalian itu lalai bitakasuri, dengan at-takasur. Anil akhirati, daripada akhirat, ila an muttum, sampai kalian mati. Insyaallah ini duhur ya. Sudah masuk duhur. Nah, alhamdulillah. Jadi kita selesai tafsir, belum selesai. At-Takatsur ayat 1. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufiknya sehingga kita mampu mengeluarkan sifat-sifat ini, sifat jelek ini. Apa itu? Lalai dari urusan yang lebih penting, yaitu zikrullah dan taat kepada Allah. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada apa yang akan kita jalani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.